Halo semuanya, gimana kabarnya? Jumpa lagi dengan saya Muhammad Ariful Furqon di video pembelajaran kita hari ini. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan ya salah satu topik dalam mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Di mana topik pembahasan kita adalah strategi algoritma 2, yaitu strategi decrease and conquer. Seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk ke slide berikutnya ya. Nah, sebelum saya membahas terkait dengan divide and conquer, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan strategi algoritma. Nah, di sini saya ambil saya kutip ya dari Levitin 2003 yang mengatakan bahwa strategi algoritma atau algoritma strategis itu adalah suatu pendekatan umum yang digunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan secara algoritmis yang dapat diterapkan pada berbagai macam persoalan dari berbagai bidang komputasi. Jadi strategi algoritma itu pendekatan ya atau strategi yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dengan menggunakan pendekatan komputasional ya. Nah, nama lain dari strategi algoritma adalah algorithm design technique atau teknik desain algoritma ya. Nah, mungkin kalau teman-teman memperhatikan ya, nama mata kuliah kita kan desain dan analisis algoritma. Nah, mungkin kalau pertemuan kemarin itu kita fokusnya ke analisis algoritma. Tetapi di dua pertemuan terakhir ini kita lebih ke arah desain algoritma. Seperti itu. Nah, mengapa kita perlu mempelajari strategi algoritma ini? Jadi di sini saya masih kutip ya dari Levitin tahun 2003 bahwa terdapat dua alasan mengapa kita perlu untuk mempelajari yang namanya strategi algoritma ini. Yang pertama itu sebagai suatu guidance atau panduan ketika kita melakukan perancangan algoritma pada suatu persoalan atau permasalahan yang baru. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan strategi algoritma ini kita dapat mengklasifikasikan algoritma itu berdasarkan gagasan perancangannya, gagasan desainnya yang mendasarinya. Nah, di jenis strategi algoritma ini terdapat beberapa strategi ya yang teman-teman bisa gunakan. Tetapi di mata kuliah desain dan analisis algoritma ini hanya terbatas pada algoritma brute force dan decrease and conquer seperti itu. Nah, untuk algoritma yang lain nanti bisa kalian pelajari sendiri. Misalkan contohnya greedy, divide and conquer, backtracking, branch and bound, serta ada yang namanya dynamic programming ya, yang saat ini sering digunakan ya, terutama untuk bagi perusahaan-perusahaan untuk mengembangkan suatu sistem ya, dengan menggunakan dynamic programming ini. Nah, strategi algoritma itu digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan umum. Nah, apa saja contohnya persoalan umum yang diselesaikan dengan menggunakan strategi algoritma? Contohnya yang terkenal adalah TSP atau Traveling Salesperson Problem, di mana kita mendefinisikan permasalahan jarak terdekat ya antara suatu kota dengan kota yang lain, sehingga si salesperson ini itu lebih efisien ketika melakukan sales atau penjualan. Seperti itu. Biasanya cukup terkenal ya untuk persoalan atau problem yang pertama ini. Silakan nanti bisa kalian browsing sendiri terkait dengan permasalahan TSP ini. Kemudian ada yang namanya knapsack problem. Kemudian selanjutnya adalah assignment problem, and queen problem. Ini juga sering digunakan di AI ya, di artificial intelligence. Kemudian yang kelima adalah closest pair,
jarak yang terdekat atau pasangan yang terdekat. Kemudian ada miss problem. Yang ketujuh ada grab coloring, dan yang terakhir adalah shortest path, menghitung jarak atau path ya. Path itu seperti jalan ya, jalan terdekat. Seperti itu. Nah, kita masuk ke preview ya. Jadi minggu kemarin dengan Pak Arif sudah dibahas ya terkait dengan strategi algoritma brute force. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat ya pada gambar berikut ini, itu diilustrasikan brute force itu yang orang yang memikul beban, teman-teman. Jadi orang yang memikul beban itu kan hard work, bekerja keras. Sedangkan orang yang bekerja smart itu menggunakan alat untuk memindahkan beban tersebut. Sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwa brute force itu termasuk ke algoritma yang melakukan kerja keras atau hard work ini. Seperti itu. Nah, di sini definisinya ya sudah mungkin kemarin sudah dibahas oleh Pak Arif. Jadi brute force itu adalah sebuah pendekatan, sebuah strategi yang dilakukan secara langsung atau straightforward untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, biasanya algoritma brute force ini itu didasarkan pada pernyataan permasalahan atau problem statement-nya dan didefinisikan terkait dengan konsep yang dilibatkan. Nah, selanjutnya algoritma brute force ini memecahkan masalah dengan sangat sederhana. Jadi dengan menggunakan brute force itu kita bisa memecahkan suatu permasalahan yang sederhana, yang tidak terlalu kompleks. Kemudian dapat dipecahkan secara langsung dan dengan cara yang jelas atau obvious way. Nah, di sini saya bagi menjadi 4 ya untuk karakteristik dari strategi algoritma brute force ini. Yang pertama, algoritma brute force itu umumnya tidak cerdas. Tadi sudah saya ilustrasikan bahwa algoritma brute force itu adalah algoritma yang lebih mengedepankan kerja keras, hard work-nya dibanding dengan smart work. Sehingga algoritma brute force ini masuk ke algoritma yang kurang cerdas atau tidak cerdas ya. Karena membutuhkan jumlah langkah yang tidak sedikit, membutuhkan jumlah langkah yang banyak, yang besar dalam penyelesaiannya. Nah, kadang-kadang algoritma brute force itu disebut juga dengan algoritma naif atau naif algoritma. Mungkin kalau teman-teman mendengar ya, salah satu algoritma naif itu adalah naif Bayes. Jadi naif Bayes itu merupakan salah satu sub ya dari Bayesian, dimana untuk penyelesaiannya itu dengan menggunakan strategi brute force ini gitu. Nah, kemudian yang kedua, algoritma brute force itu seringkali merupakan pilihan yang kurang disukai karena ketidakcerdasannya itu. Tetapi dengan mencari pola-pola ya atau patternnya yang mendasar, kemudian ada keteraturan atau trik-trik khusus yang lain ya, biasanya akan membantu kita menemukan atau mengembangkan suatu algoritma yang lebih cerdas, yang lebih smart seperti itu. Nah, biasanya algoritma brute force itu kita buat sebagai suatu baseline ya. Ketika kita mengembangkan suatu algoritma, maka algoritma brute force itu sebagai baseline-nya. Biasanya kita bandingkan antara algoritma yang smart dengan algoritma brute force-nya. Nah, selanjutnya yang ketiga, untuk permasalahan yang ukurannya kecil, maka kesederhanaan brute force itu lebih diperhitungkan daripada ketidakcerdasannya. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa strategi algoritma brute force itu cocok digunakan untuk permasalahan yang n-nya itu kecil, yang ukuran inputnya kecil. Algoritma brute force juga sering digunakan sebagai basis bila membandingkan beberapa alternatif algoritma yang cerdas. Jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi ya, algoritma brute force itu digunakan sebagai pembanding ketika misalkan kita mengembangkan sebuah algoritma baru yang lebih cerdas, maka kita dapat membandingkan hasil eksekusi ya, hasil
eh, efektivitas dari sebuah algoritma dengan membandingkannya antara algoritma yang lebih cerdas dengan algoritma brute force-nya sebagai baseline-nya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah algoritma brute force itu seringkali lebih mudah diimplementasikan karena algoritma brute force itu sederhana ya daripada algoritma yang lebih canggih, yang lebih smart. Dan karena kesederhanaannya, kadang-kadang algoritma brute force itu dapat lebih efektif apabila ditinjau dari segi implementasinya, terutama pada permasalahan yang memiliki jumlah inputnya itu kecil atau n-nya itu kecil. Gitu. Nah, kemudian kita masuk ke kelebihan dan kelemahan ya dari algoritma brute force. Jadi untuk kelebihannya itu adalah wide applicability. Jadi untuk pengaplikasiannya itu luas ya. Untuk brute force ini bisa diterapkan atau diimplementasikan di berbagai permasalahan. Misalkan contohnya ini yang di poin ketiga ini ya, yield reasonable algorithm for some important problem. Jadi dapat digunakan untuk beberapa permasalahan yang penting. Contohnya adalah perkalian matriks, kemudian pengurutan sorting, kemudian ada pencarian searching, dan yang terakhir adalah string matching. Kemudian seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, bahwa algoritma brute force itu adalah algoritma yang sederhana. Karena kesederhanaannya itu, maka kita bisa mudah ketika kita implementasikan. Jadi di sini simplicity ya. Untuk algoritma brute force itu simple, mudah, sederhana. Tetapi kelemahannya adalah algoritma brute force ini jarang dikategorikan sebagai algoritma yang efisien. Jadi efisiensi waktunya itu atau memorinya itu masih lebih bagus algoritma yang lebih smart seperti itu untuk suatu kondisi n tertentu ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk n kecil brute force itu lebih baik diimplementasikan daripada algoritma yang kompleks. Tetapi untuk n yang besar, maka karena efisiensi dari suatu algoritma itu tergantung pada growth ya, pada laju pertumbuhan ukuran inputnya, maka algoritma brute force ini kurang cocok ketika diimplementasikan pada suatu permasalahan yang kompleks, yang besar gitu. Nah, kemudian kelemahan selanjutnya adalah some brute force algorithm are unacceptably slow. Jadi karena algoritma brute force ini tidak efisien ya, kurang efisien, maka untuk waktu eksekusinya itu biasanya itu lebih lambat jika kita bandingkan dengan algoritma-algoritma yang lebih canggih, yang lebih smart tadi. Kemudian algoritma brute force itu tidak sekonstruktif desain-desain algoritma yang lain. Jadi karena brute force itu kita melakukan strategi secara langsung ya, atau straightforward tadi, maka tidak membutuhkan teknik-teknik, tidak membutuhkan skill ya ketika kita melakukan desain suatu algoritma yang konstruktif seperti itu. Nah, lanjut ke algoritma decrease and conquer. Jadi kalau algoritma decrease and conquer ini ya, dari penggalan katanya adalah decrease. Decrease kalau misalkan kita terjemahkan ya adalah mengurangi ya, mengurangi. Kemudian conquer itu kalau kita terjemahkan adalah menguasai. Jadi maksudnya di sini itu kita mengurangi atau mereduksi ya suatu persoalan atau permasalahan yang kompleks menjadi beberapa sub persoalan yang lebih kecil. Tetapi selanjutnya hanya memproses satu sub persoalan saja. Jadi conquer itu adalah proses executionnya. Jadi dibagi, direduksi suatu permasalahan yang kompleks itu menjadi beberapa sub permasalahan yang lebih sederhana, yang lebih kecil. Kemudian dilakukan pemrosesan pada salah satu sub persoalan tersebut. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa coba ya browsing-browsing sendiri terkait dengan divide and conquer. Kalau divide and conquer itu membagi persoalan menjadi beberapa bagian, kemudian menggabungkannya ya
kemudian menggabungkannya sehingga ditemukan solusi dari permasalahan secara general. Tetapi pada decrease and conquer yang dilakukan pemrosesan itu hanya pada satu sub persoalan saja. Gitu. Nah, di sini ada tahapannya ya. Decrease and conquer itu terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama adalah tahapan decrease, yaitu mereduksi persoalan menjadi beberapa persoalan yang lebih kecil, yang lebih sederhana. Atau biasanya dipecah menjadi 2 sub persoalan ya, hingga ditemukan suatu permasalahan atau persoalan yang lebih sederhana tadi. Kemudian yang kedua adalah conquer. Jadi conquer itu adalah memproses ya satu sub persoalan yang dilakukan secara rekursif. Jadi di sini bisa dilihat bahwa kata kuncinya ketika kita melakukan conquer adalah memproses secara rekursif. Atau dengan menggunakan fungsi rekursif ya, fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Nah, di strategi decrease and conquer ini tidak ada tahapan combine dalam decrease and conquer. Jadi perbedaannya antara decrease and conquer dengan divide and conquer adalah kalau di decrease and conquer ini tidak ada tahapan combine. Dan kalau di divide and conquer itu ada tahapan combine, menggabungkan antara satu super persoalan yang dipecah menjadi satu persoalan yang utuh seperti itu. Nah, untuk jenis atau variannya ya dari strategi decrease and conquer ini ada 3. Yang pertama itu adalah decrease by a constant atau mengurangi dengan sebuah konstanta ya. Jadi di sini definisinya adalah ukuran instans persoalan itu direduksi sebesar nilai konstantanya yang sama setiap dilakukan iterasi, dilakukan perulangan. Nah, biasanya konstanta yang digunakan itu adalah 1 ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah decrease by a constant factor, yakni ukuran instan persoalan direduksi sebesar faktor dari konstanta yang sama untuk setiap iterasi algoritma, untuk setiap perulangan. Nah, biasanya faktor konstanta itu didefinisikan dengan nilainya itu sama dengan 2. Kemudian selanjutnya adalah decrease by a variable size, jadi mengurangi dengan ukuran variabelnya ya. Jadi untuk ukuran variabelnya itu bisa jadi bervariasi ketika dilakukan iterasi seperti itu. Jadi di sini bisa dilihat kalau misalkan by a constant itu direduksi sebesar konstantanya. Biasanya nilai konstantanya itu sama dengan 1. Kemudian kalau by a constant factor maka direduksi berdasarkan faktor konstantanya. Biasanya untuk faktor konstantanya itu kita menggunakan nilainya adalah 2. Kemudian untuk decrease by a variable size itu direduksi sesuai dengan size variabelnya, ukuran variabelnya. Nah, untuk ukuran variabelnya itu bisa jadi nanti bervariasi pada setiap iterasi algoritma. Mungkin kan kalau misalkan iterasi pertama itu nilainya cukup signifikan ya untuk variasinya atau variannya. Tapi mungkin kalau misalkan udah beberapa iterasi, nanti untuk variannya itu sudah semakin kecil ya variasinya. Seperti itu. Nah, di sini saya mulai dari decrease by a constant. Jadi melakukan pengurangan dengan menggunakan konstanta ya. Atau nilainya adalah sama dengan 1. Nah, misalkan di sini saya memiliki yang namanya persoalan berukuran n. Jadi size-nya itu atau ukuran inputnya adalah n. Kemudian saya decrease, saya kurangi dengan menggunakan konstanta. Maka dapat dilakukan dengan mengurangi ya menjadi dari persoalan berukuran n menjadi berukuran n-1. Seperti itu. Jadi mereduksi persoalan berukuran n menjadi sub persoalan berukuran n-1. Setelah diperoleh sub persoalan berukuran n-1 ini, maka dilakukan solusi sub persoalan yang n-1 ini.
Misalkan dia memenuhi, maka dia akan mereturn solusi persoalan semula. Tetapi kalau misalkan belum memenuhi, maka dapat dilakukan iterasi selanjutnya. Jadi untuk decrease by a constant ini, itu prosesnya berulang ya ketika dia memenuhi untuk kondisinya, kondisi if else-nya. Nah, misalkan contohnya ya, saya memiliki algoritma perpangkatan A pangkat N. Maka dengan menggunakan metode decrease and conquer, maka saya definisikan ya, nilainya adalah A-1 dikalikan A dan base case-nya itu adalah 1. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa dipelajari lagi ya terkait dengan fungsi rekursif ya, karena fungsi rekursif ini diimplementasikan di strategi reduce and conquer ya, bukan decrease ya, maksudnya decrease and conquer seperti itu. Jadi di sini kita definisikan untuk base case-nya untuk algoritma A pangkat N ini adalah 1. Kemudian untuk recursive case-nya adalah A pangkat N min 1 dikalikan A. Begitu. Nah, untuk kondisi base case-nya adalah if N sama dengan 0, sedangkan kondisi else-nya adalah N lebih dari 0. Seperti itu. Nah, sehingga kompleksitas waktu berdasarkan jumlah operasi kali itu menghasilkan seperti ini untuk TN-nya. Misalkan di sini untuk base case-nya ya, base case-nya itu ketika dia dilakukan 1 kali iterasi di base case, maka dia dapat dilakukan atau ditemukan ya nilainya, sehingga untuk TN-nya itu sama dengan 0. Sedangkan untuk worst case-nya, untuk permasalahan yang ditemukan di akhir, maka nilai TN-nya adalah TN-1 plus 1 seperti itu. Nah, bila diselesaikan maka TN-nya itu adalah TN-1 plus 1, atau di sini bisa dikurangi ya, min 1 ditambah 1 kan hasilnya kan 0, sehingga nilai TN-nya itu sama dengan N, atau bisa saya tuliskan sebagai big O N. Dimana teman-teman masih ingat ya tentang notasi big O. Jadi notasi big O itu adalah notasi batas atasnya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya suatu kurva ya, maka big O ini adalah yang di bawah di bawah kurva ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini contohnya ya, contoh pesudukutnya ya dari perpangkatan A pangkat N ini. Jadi untuk pesudukutnya itu sama dengan pesudukut A pangkat N pada fungsi rekursif atau algoritma rekursif. Jadi mungkin nanti bisa kalian coba baca-baca lagi terkait dengan algoritma rekursif tadi. Nah, contoh lain adalah selection sort atau pengurutan secara selection ya. Jadi misalkan di sini saya memiliki beberapa elemen ya dalam sebuah array ya, sebuah list yang terdiri dari elemen 4, 12, 3, 9 dan seterusnya ya. Maka di sini dapat kita lakukan langkah-langkah pengurutan dengan menggunakan selection sort. Nah, untuk selection sort-nya ini maka kita definisikan untuk TN base case-nya adalah A, sedangkan untuk recursive case-nya adalah TN-1 plus CN-nya. Sehingga dia akan menghasilkan notasi TN sama dengan big O N kuadrat, atau notasi apa teman-teman? Notasi kuadratik ya. Jadi mungkin nanti bisa kalian coba baca-baca lagi terkait dengan kelasnya ya, kelas dari suatu notasi asimptotik ya. Ada urutannya kemarin, ada notasi linear, ada kuadratik, kemudian ada kubik dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode yang kedua, yaitu decrease by a constant factor atau melakukan pengurangan ya.
reduksi terhadap faktor konstanta. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau misalkan by a constant itu nilainya itu yang kita gunakan adalah 1. Sedangkan untuk constant faktor itu adalah membagi suatu permasalahan dibagi 2. Seperti itu. Kalau apa tadi namanya? Konstan ya, by a constant. Konstan itu minus 1. Sedangkan konstan faktor itu n permasalahan dibagi 2, seperti itu. Kemudian setelah diperoleh subpersoalannya, maka dilakukan solusi dari subpersoalan tadi. Ketika membutuhkan iterasi lagi, maka dilakukan n/2 lagi. Misalkan contohnya saya memiliki 10 ya ukuran awalnya, n-nya itu 10. Maka untuk iterasi pertama dia akan menghasilkan 5. Untuk iterasi kedua dia akan menghasilkan 2 ya. Anggapannya di sini saya menggunakan pembulatan ke bawah ya. Jadi teman-teman masih ingat untuk pembulatan ke bawah itu simbolnya seperti ini. Jadi untuk rumusnya adalah n/2. Seperti itu. Nah, biasanya untuk yang metode 2 ini biasanya digunakan untuk pencarian, teman-teman. Salah satu contohnya adalah binary search atau pencarian biner ya. Nah, di mana di sini kondisi awalnya itu array A itu sudah terurut secara ascending, secara meningkat ya. Kemudian di sini K itu adalah nilai yang dicari. Kemudian di sini saya memiliki suatu array di mana nilainya itu berkisar antara I dan J, di mana itu adalah indeks yang pertama ya, indeks ke-0 hingga J, yaitu indeks n-1. Nah, jika elemen tengah atau mid-nya itu tidak sama dengan K, maka pencarian dilakukan hanya pada setengah bagian lari atau setengah bagian array ya, bisa kiri atau kanan. Nah, ukuran persoalan selalu berkurang sebesar setengah ukuran semula, hanya setengah bagian yang diproses, setengah bagian lain tidak. Nah, misalkan teman-teman mau memproses ya yang sebelah kiri, maka yang sebelah kanan nanti dihiraukan, diabaikan. Ini diabaikan. Yang diproses di sebelah kiri. Kemudian dipecah lagi menjadi 2. Katakanlah nilainya nanti ada di sebelah sini, teman-teman, di sebelah sini, sehingga di sini dihiraukan. Maka dia akan berada di antara katakanlah ini IJK ya, di sini K. Maka K ke mid ini nanti akan dibagi menjadi 2 lagi permasalahannya, n/2. Misalkan di sini L. Ternyata untuk nilai K-nya itu ketemu di titik L-nya, sehingga nanti bisa di return. Oh, ternyata untuk nilai yang dicari itu ditemukan di indeks ke L, seperti itu. Nah, ini untuk pesedukutnya ya, silakan nanti bisa kalian pelajari sendiri untuk pesedukut dari algoritma binary search ini. Nah, jadi untuk kondisinya ya, untuk binary search ini itu kondisi awalnya itu array A itu harus sudah terurut, teman-teman. Jadi kalau misalkan belum terurut, maka algoritma atau strategi decrease and conquer ini tidak bisa diimplementasikan, seperti itu. Nah, di sini untuk penghitungan efisiensi ya, penghitungan kompleksitas dan efisiensi waktunya, sehingga diperoleh untuk TN-nya itu adalah big O 2 log n. Atau bisa saya simpulkan ya, 2 ini kan merupakan konstanta. Maka untuk kelasnya itu adalah big O log n. Seperti itu. Jadi cukup cukup lebih efisien ya dibandingkan dengan yang awal tadi. Seperti itu. Kalau awal tadi kan big O n kuadrat kan nilainya, sedangkan kalau yang di sini adalah big O log n. Sehingga kalau misalkan teman-teman bandingkan ya antara kelasnya log n dengan n kuadrat, maka yang lebih efisien itu adalah log n. Gitu.
Nah, di sini permasalahan lain ya yang bisa diselesaikan dengan menggunakan metode yang kedua ini, atau decrease by a constant factor ini ya, itu adalah mencari koin palsu. Nah, misalkan diberikan ya suatu n buah koin yang identik, di mana satu di antaranya itu palsu. Kemudian kalian asumsikan koin yang palsu itu mempunyai berat yang lebih ringan daripada koin yang asli. Nah, untuk mencari yang palsu, maka bisa kita bandingkan antara berat suatu koin dengan koin yang lain, seperti itu. Nah, ini untuk step-stepnya ya, atau algoritmanya untuk menyelesaikan koin palsu ini. Jadi silakan nanti bisa dipelajari sendiri untuk permasalahan ini. Nah, kemudian untuk notasi asimptotiknya ya, atau efektivitas algoritmanya itu adalah big O 2 log n atau big O log n ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah decrease by variable size, atau melakukan reduksi dengan ukuran variabel. Nah, biasanya yang sering diimplementasikan adalah interpolation search. Nah, interpolation search itu adalah suatu pencarian analog dengan melakukan pencarian data di dalam suatu dictionary dengan cara perkiraan letak indeks, di mana kondisi awalnya array A itu sudah terurut ya secara ascending. Jadi untuk yang metode ketiga decrease and conquer ini, untuk kondisi awalnya itu harus sudah terurut seperti itu. Kemudian kita definisikan nilai K-nya, nilai yang dicari. Nah, untuk interpolation search ini maka kita bisa definisikan atau kita bisa tentukan untuk variabel size yang dilakukan untuk mereduksi ukuran dari inputannya tadi. Misalkan saya memiliki inputan n ya, maka di sini bisa direduksi menjadi K low dan K upper. Kemudian ada I low dan I upper. Jadi di sini ada dua variabel ya. Yang pertama adalah variabel I dan yang kedua adalah variabel K. Ini adalah indeksnya. Kemudian K itu adalah nilai yang dicari. Maka kita bisa definisikan untuk I low-nya dan K low-nya. Kemudian ada I upper dan K upper. Kemudian ada K, yaitu nilai yang dicari, dan I indeksnya. Misalkan saya memiliki contoh K-nya itu adalah 9 ya. 9 itu berada di indeks I-nya itu katakanlah 7. Maka di sini bisa saya reduksi ya untuk indeksnya. Misalkan untuk indeksnya itu saya reduksi I low-nya itu sama dengan 2. Sedangkan I upper-nya adalah 10. Maka untuk pencariannya itu bisa dilakukan di indeks kedua dan indeks ke-10 untuk iterasi tersebut. Misalkan tidak ketemu di iterasi tersebut, maka bisa dikurangi lagi hingga dia mencapai kondisi I-nya. Seperti itu. Jadi untuk decrease by a variable size itu diasumsikan kita melakukan reduksi ya sesuai dengan ukuran variabel size-nya. Jadi di sini maksudnya variabel size-nya itu adalah nilai K low-nya, kemudian ada K upper-nya, kemudian yang ketiga itu adalah I low, dan yang terakhir adalah I upper-nya. Jadi ada 4 variabel yang bisa diubah untuk size-nya, variabel size-nya. Nah, mungkin di sini penjelasan dari interpolation search. Jadi silakan nanti bisa kalian baca-baca lagi terkait dengan interpolation search ini. Nah, ini untuk prosedurnya ya. Jadi silakan nanti bisa kalian pelajari sendiri untuk prosedur dari interpolation search. Nah, di sini terkait dengan analisis kompleksitas algoritma interpolation search ini. Jadi di sini kompleksitas algoritma interpolation search itu
Itu dibagi menjadi dua untuk case-nya ya. Yang pertama adalah worst case-nya, di mana worst case-nya itu adalah big O N untuk sembarang distribusi data. Sedangkan untuk best case-nya atau kasus terbaiknya adalah big O log N. Jadi log N di-logkan lagi sehingga dia akan menghasilkan nilai big O log N tadi. Jika data di dalam array atau di dalam array ya terdistribusi secara uniform, secara seragam. Seperti itu. Nah, mungkin itu dulu ya untuk penjelasan dari saya terkait dengan materi decrease and conquer ini. Jadi mungkin untuk minggu depan ya, itu kita sudah masuk ke pengerjaan tugas akhir ya. Jadi silakan nanti bisa dipersiapkan ya untuk tugas akhirnya. Jadi mungkin itu dulu untuk video saya pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.